Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Rucardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan. Ya, Alhamdulillah. Kali ini kita sudah di episode ke-72. Masya Allah. Sudah banyak sekali pembahasan yang kita ulas sama-sama ya, bersama dengan para narasumber kita. Begitupun dengan di episode kali ini, tetap sama insya Allah. Kita akan membahas 3 pertanyaan dengan para narasumber kita yang sudah sangat fakih keilmuannya insya Allah. Apa kabarnya hari ini sahabat keluarga muslim? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Belakangan ini memang lagi musim sakit ya, yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan dan kembali beraktivitas seperti biasa. Dan yang sedang sehat, jaga kesehatan terus, banyak minum vitamin, banyak minum air putih ya, agar kita senantiasa bisa aktivitas dan tetap semangat ya. Ya, di segmen yang pertama ini sebelum saya bacakan, seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Baik, langsung aja kita di pertanyaan yang pertama ini untuk menghubungi Ustadz Rosyid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah membagikan sesuatu di sosial media itu menjadi hak publik sehingga bebas kita untuk mendownload atau men-share-nya kembali, atau sebenarnya itu sepenuhnya hak kita dan yang mengambil tanpa izin termasuk sebuah pencurian? Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Terkait dengan beberapa postingan ya di media sosial, namanya juga media sosial. Media itu kan alat ya, sarana. Ya, sarana kita bermasyarakat, sarana kita untuk berinteraksi dengan yang lain dalam bentuk yang ramai, dalam bentuk yang luas, kan itu sosial media ini. Maka kata para ulama, kalaulah ada di sana postingan ataupun ada di sana hal yang bermanfaat yang di-share, yang disampaikan oleh orang lain, yang di-upload istilahnya gitu kan, maka tidak mengapa kita ambil dan kita share lagi ke tempat yang lain atau kita share kembali tanpa izin dari si empunya, dengan catatan bahwa yang empunya itu tidak mensyaratkan harus izin dulu. Jadi mereka ini kan ada sebagian sebagian data itu memang di-lock dia, dikunci. Berarti itu menunjukkan harus ada izin dulu dari yang empunya. Tapi kalau di-share bebas aja, siapapun boleh mengambil, berarti pada hakikatnya tidak mengapa untuk kita ambil ya, meskipun tidak ada izin dari yang mengupload. Tapi dengan catatan itu tadi, harus disampaikan ya, harus disebutkan masdarnya ataupun marojiknya sebagai amanah ilmiah namanya. Jadi ketika kita mengambil sesuatu yang penting, kita rasa kita anggap ini bermanfaat, kita ambil, kita download umpamanya gitu kan, lalu kita sebarkan di tempat lain umpamanya. Boleh, tapi sebaiknya kita menyebutkan sumbernya sebagai bentuk amanah ilmiah. Kita sebutkan dari mana. Ya begitu. Kita sebutkan dasarnya. Tapi ketika itu di-lock atau disyaratkan di sana untuk memperbanyak atau untuk men-share ulang data-data ini ataupun postingan ini harus seizin dari yang mempunyai, maka nggak boleh kita sembarangan. Kenapa? Karena yang punya ini mensyaratkan itu, ya, mensyaratkan harus ada izin dari dia, ya, maka nggak boleh. Ini hak ciptanya harus kita jaga. Tapi ketika bebas aja, kita men-share lagian juga mungkin niat orang yang men-share itu agar bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak, maka nggak mengapa kita men-share ulang, ya, menyebarluaskannya kembali dengan catatan
kita sebagai amanah ilmiahnya, kita sebutkanlah sumber referensinya di mana. Dari blog mana, ataupun dari akun apa, ataupun dari situs apa gitu kan. Ini sebagai bentuk amanah ilmiah saja. Jadi tidak perlu pakai izin, karena itu sudah di-share, di-upload, itu menjadi hak publik, begitu kira-kira. Kecuali diberikan tadi itu, di-lock, dikunci, atau diberikan catatan di sana, bahwa ini nggak boleh kecuali dengan izin si yang punya. Maka ketika itu kita tidak boleh men-share sembarangan, karena itu hak yang empunya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Terkait apa nih, sosial media ya teman-temannya, ini sosial media itu udah, kalau pendapat saya pribadi itu udah liar ya. Liar ini dalam arti memang sudah banyak sekali lah, hampir tidak bisa kita kendalikan. Sekalipun kita bikin satu konten, kita nggak tahu tuh yang repost sudah berapa gitu misalnya. Tapi tadi ada catatan bagus dari Ustaz Rashid. Kalau memang kontennya itu bermanfaat, silakan aja kita share dengan catatan dari yang punya akun itu tidak memprivasi akunnya, atau tidak ada syarat harus izin terlebih dahulu gitu. Karena ada beberapa akun yang memang sifatnya di privasi ya, harus di follow dulu, kemudian nanti diterima follownya gitu. Atau ada juga beberapa yang di bio itu free repost ya, tanpa izin gitu. Atau ada juga kalau mau kerja sama, nah biasanya kalau ada yang di bionya seperti itu harus izin dulu. Dan alangkah baiknya lagi, kalaupun nanti misalnya teman-teman nge-repost atau share kembali sebuah konten, baik itu foto maupun video, itu sebaiknya disertakan sumbernya gitu. Misalkan mention dari saya gitu, Ruci Ardi. Nah itu jangan lupa di-mention balik gitu, bahwa sumbernya dari situ. Atau mention Salam Televisi bahwasanya sumber video atau fotonya itu dari Salam Televisi. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga tercerahkan ya. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Apakah boleh menjodohkan orang yang belum menikah dengan orang lain? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Rashid. Pembahasan kita bersama Ustadz Rashid yaitu tentang konten di sosial media itu membagikannya boleh secara bebas atau gimana gitu ya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rashid. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa saksikan di YouTube Salam Televisi. Nah di pertanyaan yang kedua ini kita akan membahas tentang jodoh ya. Namun sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja di segmen kedua ini kita akan coba hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh menjodohkan orang yang belum menikah dengan orang lain? Istilahnya menjadi mak comblang, Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, secara hukum dikatakan bahwasanya menjodohkan seseorang itu adalah tugasnya para wali. Orang tua berkewajiban untuk mencarikan anaknya jodoh, mencari laki-laki yang beriman, yang kuat imannya, akidahnya dan sebagainya. Itu adalah tugas seorang wali. Itu adalah kewajiban seorang wali. Bagaimanakah orang yang di sekitarnya, temannya, keluarganya, tetangganya, apakah boleh? Maka secara hukum boleh. Maka di sini dikatakan ta'awanu al birri wa taqwa wa la tata'awanu alal itsmi wal udwan. Maka hendaklah kita saling tolong menolong dalam perkara ketaatan kepada Allah dan jangan tolong menolong dalam perkara kemaksiatan. Menikah adalah satu ibadah yang dianjurkan bagi orang-orang yang tabatul, orang-orang yang belum menikah.
Maka di sini dikatakan, maka anjuran bagi kita bagaimana untuk membantu mereka untuk menjalankan satu kewajiban, satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi menjadi mak comblang, maka secara hukum dikatakan masuk dalam kategori ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong dalam perkara kebaikan. Allah Ta'ala misal. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah. Singkat, padat, jelas ya teman-teman. Singkat, padat, jelas. Jadi pada dasarnya ini termasuk dalam hal yang kita membantu dalam kebaikan ya. Tolong menolong dalam kebaikan. Dan ini boleh, hukumnya boleh. Jadi kalau kita menjodohkan orang yang belum menikah, kita jodohkan dengan teman kita misalnya atau dengan kenalan kita, itu boleh. Namun ada yang harus kita perhatikan di sini teman-teman. Apakah yang kita bantu itu, maksudnya yang kita tawarkan atau bagaimana, kita harus perhatikan bahwasanya dia memang keturunannya bagaimana, maksudnya agamanya seperti apa gitu. Jangan pula nanti ternyata dia non muslim gitu kan. Ya dia harus muslim seperti itu. Nah, dan ini juga ya memang saya belum tahu ya apakah ini diharuskan yang menjodohkannya harus yang sudah menikah atau belum. Tapi kalau seandainya yang menjodohkan itu belum menikah, maksudnya orang yang belum nikah nih kan, dia ngasih ke kawannya. Yang penting untuk kita dulu ya, karena ibadah itu baiknya kita dahulukan diri kita sendiri dulu, baru kita bantu orang lain. Karena ini terkait ibadah. Jadi kalau bisa yang menjodohkan ini yang sudah menikah dia, yang sudah ya menurut saya. Jadi lebih afdol aja kan gitu. Karena ibadah kita sudah terpenuhi, tidak ada salahnya kita membantu teman kita. Nanti kalau udah sama-sama terpenuhi, tidak ada salahnya untuk membantu yang lainnya lagi. Seperti itu. Ya teman-teman. Semoga yang belum menikah, dimudahkan untuk segera menikah. Dan yang sudah menikah, semoga tetap istiqomah dan tetap ya berjalan beriringan ibadah bersama. Nah seperti itu ya teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan di segmen ketiga, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Apakah benar jin bisa dipelihara? Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Roshid dan Ustadz Muslim ya, terkait tentang sosial media yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang menjodohkan orang yang belum menikah. Nah seperti itu. Nah buat teman-teman yang ketinggalan materi kita tadi atau pembahasan kita tadi di 2 segmen sebelumnya, jangan khawatir, jangan takut ya, karena kalian bisa saksikan kembali di YouTube Salam Televisi. Jangan lupa subscribe. Saat ini kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga, namun sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Ya, langsung aja kita hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang ketiga. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar jin bisa dipelihara? Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Kaum muslimin dalam simat rahimani wa rahmakumullah, memelihara jin di sini dalam arti kata mungkin bekerja sama. Tentunya ya manusia masih banyak yang kita jumpai dan kita lebih utama ya dan lebih selamat bekerja sama dengan manusia, bukan dengan jin. Tapi apakah mungkin manusia mempekerjakan atau bekerja sama dengan jin? Maka sangat mungkin. Ada kejadian seperti siapa? Nabi Sulaiman yang bekerja sama atau mempekerjakan jin. Menunjukkan bahwa manusia juga bisa bekerja sama dengan jin. Nah di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang masalah kerjasama antara jin dengan manusia.
Kata beliau, ya secara umum memang Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong pada perkara yang baik dan perbuatan takwa. Maka boleh ya antara manusia bekerja sama dengan kebaikan itu silahkan. Ataupun antara manusia dengan jin bekerja sama pada hal kebaikan maka silahkan. Syekhul Islam menjelaskan dalam masalah ini yaitu membutuhkan bantuan jin, bekerja sama dengan jin itu ada 3 perkara. Yang pertama pada bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sangat dibolehkan. Seperti umpamanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mendakwahi jin dengan cara belum membaca Al-Qur'an. Kemudian jin yang mendengar tersebut dia berdakwah menjadi dai ya pendakwah di kaumnya sesama jin. Maka ini enggak masalah. Padahal hal yang dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pada hal-hal yang mubah yang dibolehkan oleh agama kita, enggak masalah. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman mempekerjakan para jin untuk membangun yang dia perintahkan, yang dia suruh. Maka ini enggak ada masalah. Yang ketiga ialah pada hal-hal yang diharamkan. Seperti ya pada masalah sihir, pada masalah-masalah kemaksiatan kepada Allah, maka ini yang diharamkan. Ini pula lah yang kebanyakan yang digunakan oleh para dukun. Mereka pada dasarnya itu mengabdi kepada setan, mengabdi kepada jin untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dibolehkan oleh agama kita. Tapi ulama kita menjelaskan seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin, maka lebih selamat adalah kita tidak bekerja sama dengan jin. Tidak bersama dengan jin. Karena dikhawatir nggak tahu kita apakah jin ini muslim atau jin yang soleh atau tidak soleh. Karena di antara jin itu ada jin yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang fasik, yang kafir itu banyak. Ya, maka dikhawatirkan kita jatuh kepada hal yang Allah haramkan. Maka sebaiknya kalau kita ingin bekerja sama, maka bekerja samalah dengan manusia. Yang jelas dan nampak oleh kita bahwa dia orang yang baik, bukan orang yang fasik. Ya, maka ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan takwa ataupun perbuatan baik, bukan pada perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wallahu taala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah. Apakah benar jin bisa dipelihara? Jawabannya adalah sangat mungkin, tadi kata Ustaz Zulham. Sangat mungkin teman-teman. Bahkan itu sudah ada di zaman Nabi Nabi Sulaiman kalau nggak salah yang bekerja sama dengan jin dan binatang. Wah itu Masya Allah keren lagi. Nah jadi ada 3 hal tadi yang saya catat, yang saya ingat tadi penjelasan dari Ustaz Zulham. Bahwasanya bekerja sama dengan jin ini adalah dalam 3 hal. Yang pertama itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dibolehkan atau hal-hal yang mubah yang dibolehkan dalam agama kita. Kemudian yang terakhir ini adalah hal-hal yang diharamkan. Nah, poin yang ketiga ini yang seringkali disalahgunakan ya, teman-teman. Yang mungkin bisa kita katakan hal yang diharamkan itu yang jin yang bekerja sama dengan dukun, ya dengan hal-hal yang syirik dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tadi yang disampaikan Ustaz Zulham adalah bekerja samanya sebenarnya dia tuh menyembah setan teman-teman, yang dukun-dukun itu. Nah jadi ini memang harus diantisipasi lah. Memang dalam hal ini mungkin ya bekerja sama dengannya. Tapi ada dari 3 hal, ada 2 hal yang baik sebenarnya. Kenapa harus pilih yang ketiga gitu kan? Ada dalam bentuk ketaatan, ada hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Bukan hal-hal yang diharamkan. Nah ini yang sering keliru dan disalahgunakan yang jadinya jadi syirik ya teman-teman. Nah semoga kita terhindarkan dari hal-hal yang demikian dan jangan sampai ada pun di antara kita, baik yang mendengarkan ini maupun yang di luar sana, sekali-sekali jangan mendatangi dukun. Jangan sekali-sekali. Jangan sekali. Gitu lah. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung episode 72. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Uduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.